Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti saya Fadilah Syarifah oleh Tarufi Awas. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang hormat rahimakumullah, pertama-tama hendaklah hati senantiasa untuk selalu mengingatkan, wabil khusus untuk diri hati sendiri dan umumnya jamaah sidang hormat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang hormat rahimakumullah, kurang lebih sudah hampir 1 bulan, tepatnya kurang lebih 27 hari. Perang Palestina dan Israel terjadi. Perang ini banyak mengorbankan hidup saya. Korban harta, benda, gedung-gedung hancur, rumah-rumah hancur, jiwa-jiwa banyak mati yang terbunuh, anak-anak yang tidak berdosa, orang tua, wanita, dan pihak-pihak sipil yang tidak berdosa. Sungguh sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian rahimahullah, sekarang pertanyaannya, bagaimana posisi kita sebagai seorang muslim? Kemarin waktu kita ada acara di kantor kemarin, ada seorang wis atau ngurusi Palestina di sini baik Aceh, Solo, jauh-jauh ngurusi Palestina. Di sini saja masih banyak yang salah, masih banyak yang miskin, masih banyak yang tidak berkecukupan. Kenapa kita harus jauh-jauh mengurusi Palestina? Hadirin sekalian rahimahullah, berdasarkan hal inilah khotib ingin menyampaikan, kami berbaik sangka mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan dan tingginya pemahaman, maka rasa cinta pada Palestina menjadi kurang. Khotib ingin menyampaikan setidaknya ada 2 alasan pertama, terlepas dari banyak alasan lain, yang latar belakang mengapa kita harus mencintai Palestina. Hadirin sekalian rahimahullah, Palestina merupakan tempat suci ketiga umat Islam setelah Mekah dan Madinah, dan merupakan kiblat kedua umat Islam di dunia ini, yaitu di Baitul Maqdis. Dulu kiblat kita sempat kita menghadap ke Baitul Maqdis. Oleh karena itu, karena alasan iman dan Islam inilah kita wajib, kita harus, dan setidaknya hati kita condongkan ke Palestina, karena tempat suci kita, yang kedua tempat suci kita beribadah, yaitu Baitul Maqdis. Hadirin sedang rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi seluruhnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Masjidil Aqsa merupakan tempat suci umat Islam. Ketika penjajah dan Israel ini penjajah di rumah orang yang numpang, sekarang mau menghakimi rumah orang, menggusur orang yang punya rumah, mau mengusir orang yang punya rumah, mau menghancurkan Masjidil Aqsa, tidak lain dan tidak bukan, tidak bisa dilepaskan hal ini dari faktor sejarah, dari faktor iman, dari faktor Islam. Iman dan Islam kita dipertanyakan di sini. Kemudian Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin budiya fil ardi awal?" Qala al-Masjidil Haram. Qala qultu summa ayyu? Qala al-Masjidil Aqsa. Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini? Dia menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sangat wajar apabila karena kesuciannya sholat di Masjidil Aqsa pahalanya dilipat gandakan sebanyak 500 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Nabi SAW bersabda, as-salatu fil masjidil harami mi'atu alfi salat wa salatun fi masjidil alfi salat wa fi baitil maqdis khamsu fi'ati salat. Satu salat di Masjidil Haram setara 100.000 kali salat atas masjid lain-lainnya. Salat di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, Masjid Nabi, adalah setara 1.000 salat. Sedangkan di Baitul Maqdis adalah setara 500 sholat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan keutamaan dan kesucian Masjidil Aqsa seperti inilah, maka jika kita tidak mengaku sebagai seorang muslim, sudah barang tentu wajib bagi kita untuk menjaga dan mempertahankannya hingga hari kiamat nanti. Hadirin sekalian rahimakumullah. Yang kedua, faktor historis, pinjaman sejarah, faktor sejarah. Indonesia berhutang budi kepada Palestina. Karena apa? Karena secara sejarah Palestina adalah satu di antara negara yang pertama yang mengakui kedaulatan, kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Secara internasional, secara merdekanya sebuah bangsa itu secara internasional, hukum internasional ada dua, secara de facto dan de jure. De facto itu apa? Meliputi 3 hal: wilayah, rakyat, dan pemerintah. Waktu tahun 1945, ketika Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, wilayah sudah ada, penduduk masyarakat sudah ada, tidak fiktif. Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Rakyat ada, tidak fiktif, dan pemerintahan sudah ada, yaitu Presiden Republik Indonesia waktu itu Soekarno dan wakilnya Hatta, Panglima, tentara pun ada. Jadi struktur pemerintahan sudah ada. Jadi secara diakui oleh dunia internasional, hukum internasional secara de facto sudah lengkap. Tinggal yang kedua. Yang kedua apa ya? Yaitu de jure. De jure ini maksudnya hukum internasional. Sebuah negara diakui merdeka dan berdaulat setidaknya diakui oleh 3 negara yang merdeka itu. Setelah beberapa waktu dalam masa memproklamasikan kemerdekaannya, negara yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia adalah Mesir. Yang kedua Palestina, Filistin. Yang ketiga Saudi Arabia. Semuanya negara Islam. Tidak ada Amerika, Prancis, Inggris yang mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia. Atas jasa utang budi yang dibawa mati ini,
patutlah, layaklah kita condongkan hati kita ke Palestina. Hadirin sekalian rahimahullah. Innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seorang antara kamu sehingga ia mempunyai saudara selain muslim. Seperti yang kita dulu sendiri. Hadis Bukhari nomor 13 dan hadis Muslim nomor 45. Hadirin sekalian rahimahullah, jadi setidaknya contohkan hati kita untuk mencintai Palestina. Imam Syafi'i pernah berkata, jika engkau tidak bisa berbuat untuk agama, setidaknya janganlah kamu berdiri dalam barisan perusahaan agama. Saya tutup beberapa singkat ini. Kita kembali mengingat kisah burung pipit dan cicak ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Najjar dan Lucu. Ketika itu cicak dengan bahagianya menjulur-julurkan lidahnya, menembus-embuskan lidahnya ke api agar api itu menyala membakar Nabi Ibrahim. Tengoklah pipit yang kecil dengan perahu yang kecil bolak-balik menampung air, berusaha memadamkan api yang membara di Nabi Ibrahim. Kemudian cicak berkata, hai pipit, apakah bisa engkau membantu menolong dengan perahu yang kecil, dengan hanya tetesan giliran air yang kau punya? Si pipit berkata, setidaknya aku telah berusaha sesuai dengan kapasitasku, sesuai dengan kemampuanku untuk membantu menegakkan tauhid agama Allah. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa azil syirkal wal musyrikin wa unsur ibadakal muwahhidin. Amin. Ya arhamar rahimin. Allahumma lil mu'minina fi baladi Filistin khassa wa fi anhari buldanil mu'minina ammah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa ataka ala kufari yahudi Israil wa surakaihim. Allahumma syabbik samnahum wa farrij jam'ahum wahzirhum wa zalzilil arda min tahtil aqdamihim. Allahumma ansur ikhwanina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma futtah qaida asrahum wa farrij anhum karbahum. Allahumma asfi mardahum wa qawi ajizihim. Allahumma a'inhum ala bala'ihim wa hawwin alaihim ya maulana ya rabbal alamin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma irfa'na wal mala wal riba wa zina wa zalazil wal minan wa su'abitan ma zahara minha wa ma batan. Amin. Rabbana an baladina hadza khassa wa an sa'iri biladil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'al hadza baladan aminan waj'alna banina an na'budal asnam. Rabbana ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu min samarat man amana minhum billahi wa
واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. اللهم